Halo guru-guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum lanjut, perkenalkan fasilitator pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jembrana, Bapak Muhammad Sadik, dengan pengajar praktek Ibu Niputu Eka Sulistiawati SPD MPD dan saya sendiri IGD Agus Budiawan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jembrana dari SMP Negeri 5 Negara. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan koneksi antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan dari peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada murid, menuntun mereka belajar dan menggali potensi yang mereka miliki terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya dalam membangun motivasi intrinsik untuk mencapai sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selain itu, kita juga berusaha menghindari hukuman dan penghargaan, karena hukuman dapat menimbulkan identitas yang gagal, sedangkan penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Karena itu, kita harus menerapkan restitusi. Ketika murid berbuat salah, kita tanggapi dengan cara memberikan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Saya juga akan membuat keyakinan kelas atau sekolah sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama dan juga akan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani jika ada murid yang melakukan kesalahan dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, peran guru yang menuntun. Guru menuntun murid dalam memahami nilai-nilai kebajikan dalam menentukan keyakinan kelas. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan kodratnya, saat ini bukan lagi kita memberikan hukuman kepada murid, akan tetapi mendisiplinkan murid dapat dilakukan dengan restitusi agar sesuai dengan filosofi merdeka belajar. Dan yang ketiga, pendidikan yang berpusat pada murid. Dalam upaya menciptakan budaya positif, murid haruslah merdeka dengan memiliki disiplin diri yang kuat berasal dari motivasi intrinsik. Keterkaitan dengan nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Budaya positif diciptakan oleh murid berdasarkan keyakinan yang mereka miliki dan akan dilakukan oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, kolaboratif. Kolaborasi dibutuhkan dalam pelaksanaan restitusi. Guru dan murid bersama-sama mencari solusi dari masalah yang ada. Kolaborasi juga dibutuhkan saat menentukan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, reflektif. Guru harus dapat merefleksikan diri dalam posisi murid yang sedang bermasalah untuk dapat mencari yang menyelesaikan terbaik. Yang berikutnya, keterkaitan dengan peran guru penggerak. Yang pertama, memimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran dapat terlihat saat proses pembentukan keyakinan kelas, di mana guru mengkoordinir dan memimpin jalannya kegiatan ini. Yang berikutnya, mewujudkan pemimpinan. Dengan menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid untuk dirinya sendiri, mengontrol diri dan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri untuk mencapai tujuan. Keterkaitan dengan visi guru penggerak, di mana visi saya mewujudkan murid yang disiplin, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam upaya untuk mencapai visi tersebut, sudah tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin. Salah satu yang kita upayakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menanamkan budaya positif di sekolah melalui menumbuhan motivasi intrinsik pada murid, pembentukan keyakinan kelas, dan penerapan disiplin positif, dan juga restitusi.
Refleksi pemahaman materi modul budaya positif ini terdiri dari materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin bertujuan mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Dan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan karena kebutuhan kita berbeda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teori motivasi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya, hukuman dan penghargaan. Yang maksud hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan satu arah. Bisa berupa fisik maupun psikis. Dan hukuman ini mengakibatkan murid merasa tersakiti. Sedangkan untuk penghargaan, sifatnya itu adalah hanya efektif dalam jangka waktu yang pendek. Dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan ini sifatnya juga dapat menghukum. Berikutnya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik dan verbal dalam dan senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang dapat menekan murid. Yang kedua, membuat rasa bersalah, di mana bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah, tidak nyaman, atau rendah diri. Yang berikutnya, posisi kontrol sebagai teman, yang mengontrol murid dengan persuasif, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Yang keempat, sebagai pemantau, di mana mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, mengandalkan perhitungan, catatan, dan data sebagai bukti. Yang paling terakhir yaitu sebagai manajer, berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan apa yang kita inginkan tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Di antaranya bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Berikutnya keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, serta harus diterapkan di lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dan terakhir, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana segitiga restitusi ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Refleksi pemahaman dari materi yang telah diberikan. Secara umum, saya sudah memahami konsep-konsep yang ada dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang nantinya konsep tersebut akan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan pada rekan guru di sekolah.
Hal menarik di luar dugaan saya sebelum mempelajari modul ini, yaitu hal yang menarik sekaligus di luar dugaan saya dalam pelajari materi ini adalah pada poin atau materi hukuman dan penghargaan, di mana sebelumnya saya mengira penghargaan itu efektif dalam meningkatkan disiplin. Akan tetapi, pada materi ini saya diberikan pemahaman bahwa penghargaan itu berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan cara pikir dalam menciptakan budaya positif di sekolah setelah mempelajari modul ini. Saya mempelajari modul ini akan berusaha meminimalisir penggunaan hukuman dan penghargaan, akan tetapi lebih memaksimalkan penerapan restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Selain itu, terkait dengan posisi kontrol, sebisa mungkin saya akan lebih memaksimalkan penerapan posisi kontrol saya sebagai manajer. Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep budaya positif ini adalah di mana saya yang menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan disiplin di sekolah. Hal ini dianggap berbenturan dengan kebiasaan di sekolah, di mana sebagian besar beranggapan bahwa hukuman merupakan tindakan terbaik dalam mendisiplinkan siswa. Untuk itu, saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada warga sekolah. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa tertantang untuk dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah, terutama dalam membentuk disiplin murid dengan penerapan segitiga restitusi. Karena dengan penerapan segitiga restitusi, murid diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki yaitu yang sudah baik terkait penerapan konsep ini adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang perlu diperbaiki adalah guru seharusnya mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu saya merasa posisi itu tepat saya lakukan walaupun kadang belum mampu mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Dan perasaan saya setelah penerapan ini adalah merasa bangga kepada murid karena telah mampu menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, dalam penerapan segitiga restitusi tersebut belum sesuai dengan runtutan pelaksanaannya, di mana yang seharusnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menaikkan keyakinan kelas atau sekolah, kadang-kadang masih ada yang terbalik. Tahap restitusi yang sudah saya praktekkan dalam menghadapi permasalahan murid, saya telah mempraktekkan tahapan restitusi yaitu tahap menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang wajar serta mengatakan bahwa semua orang pernah berbuat kesalahan dan tahapan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu berkolaborasi dan bekerja sama yang baik antar warga sekolah dan juga stakeholder dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.